Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kaidah berikutnya oleh Syekh Al-Muqbil, diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi, boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu tetapi itu baik buat kamu, dan bisa jadi pula kamu senang kepada sesuatu tapi sesungguhnya itu jelek buat kamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kaidah ini nanti akan kita bahas lebih dalam. Kita akan mengawali apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa tidak semua apa yang tidak kita sukai itu jelek buat kita, tetapi bisa jadi justru sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, tidak semua yang kita senangi itu baik buat kita, bisa jadi itu justru tidak baik buat kita. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya suka menelpon seorang kiai, dan kira-kira waktu yang sangat tepat untuk bisa berkomunikasi dengan beliau 10 menit sampai 15 menit sebelum sholat isya. Cari waktu yang pas untuk kira-kira bisa. Tetapi ketika saya telepon Pak Kiai itu 10 menit, 15 menit sebelum isya, itu waktu yang mungkin sangat mungkin untuk bisa komunikasi. Ternyata HP beliau dijawab oleh istrinya. Beliau menyatakan bahwa bapak sekarang ada di masjid. Kira-kira tidak ada kata-kata yang lain, cuma itu saja. Kira-kira 2-3 hari berikutnya saya juga telepon. Tanya persis waktunya juga sama, yang saya perkirakan itu waktu yang sangat tepat untuk bisa komunikasi dengan beliau. Ternyata lagi-lagi yang menerima adalah istri beliau, dan pernyataannya sama bahwa bapak sekarang ada di masjid. Nah, terakhir untuk yang ketiga kalinya, keesokan harinya saya juga, karena tidak ada perkataan apapun, lalu kemudian saya telepon lagi. Saya telepon, lalu kemudian lagi-lagi yang menerima adalah istri beliau. Lalu kalimat yang diucapkan oleh beliau, bapak sekarang sudah biasa dan terbiasa setiap habis sholat maghrib itu terus nunggu di masjid sampai nanti pulang kalau sudah isya. Nah, pernyataan itulah yang kemudian membuat saya untuk berikutnya tidak telepon di waktu itu, karena bapak sudah punya kebiasaan. Beliau itu kalau sudah maghrib, sholat maghrib, lalu kemudian nunggu terus sampai sholat isya, baru kemudian habis sholat isya pulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kira-kira 2 tahun setelah saya komunikasi dengan beliau, beliau meninggal dunia. Allahumma firlahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Beliau meninggal dunia. Salah satu keistiqomahan beliau adalah
setiap selesai sholat maghrib dia tidak pulang ke rumah, tapi menyelesaikan sampai sholat isya. Nah, ada hadis yang menarik di dalam Sunan Ibnu Majah itu, hadis ke 801. Saya yang bacakan. An Abdullah ibni Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma qala shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafs wa qad hasara an rukbatayhi faqala absiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaika yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma berkata, kata beliau, kami pernah sholat bersama Rasulullah sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, lalu kemudian sebagian jamaah pulang. Ada jamaah yang pulang, tetapi ada juga jamaah yang menetap, tinggal diam. Aqaba itu diam setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Aqaba, dia berdiam diri di masjid itu untuk menunggu sholat berikutnya. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW datang dengan agak cepat. Nafas beliau terengah-engah gitu ya. Lalu kemudian lutut beliau sampai terbuka, lalu mengatakan absiru, bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah. Tuhanmu telah membuka pintu langit itu, lalu kemudian Allah membanggakan kalian di depan malaikat itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, lihatlah hamba-hambaku itu sudah melakukan kewajiban, lalu kemudian masih menunggu kewajiban yang lainnya. Luar biasa. Dari hadis di Sunan Ibnu Majah hadis ke 801 ini bercerita bahwa dulu pernah diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As ini, ketika sholat maghrib ada jamaah yang sudah pulang, lalu tapi ada yang aqaba itu, yang netap. Lalu kemudian rupa-rupanya Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah, mendapatkan wahyu, lalu kemudian balik lagi ke masjid mengabari orang-orang yang sedang ada di masjid waktu itu, yang intidharus salah, menunggu salat berikutnya itu, dikabari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Sambil terengah-engah itu Rasulullah balik lagi itu sambil musri'an, ya, cepat sekali Rasulullah balik sambil kemudian nafasnya terengah-engah mengabari itu kepada orang-orang yang ada di masjid waktu itu. Bergembiralah, ya, bergembiralah, Allah sudah kemudian mengabari bahwa kalian sedang dibanggakan di depan para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku yang kemudian mereka sudah melakukan kewajiban tapi kemudian menunggu kewajiban yang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi menurut hadis ini, salah satu amalan ketaatan yang kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, memiliki sebuah kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah, diantaranya adalah intidharus shalah, itu menunggu salat. Dan di dalam hadis ini adalah maghrib ke isya. Dan di antara sekian salat yang 5 waktu itu yang sangat memungkinkan untuk dilakukan intidharus shalah itu adalah maghrib ke isya. Karena tidak mungkin dari isya ke subuh, subuh ke zuhur itu tidak mungkin, lalu kemudian zuhur ke asar juga demikian, lalu asar ke maghrib itu juga susah. Tetapi yang sangat memungkinkan, satu amalan yang bisa dilakukan yang itu merupakan amalan ketaatan intidharus shalah itu adalah maghrib ke isya. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan amalan-amalan orang-orang yang berdiam diri di masjid menunggu waktu salat berikutnya. Kenapa? Karena Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Jadi orang-orang yang baik, al-abror ini pasti akan melakukan ini, karena dia akan memilih amalan-amalan yang utama itu.
Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu menyatakan, kalau sudah dengar ada sunnah Nabi, ada yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah satu pun meninggalkan sunnah Nabi, walaupun pernah dilakukan satu kali, tidak seterusnya, tapi jangan pernah ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kedudukan orang yang intidarus shalah itu, menunggu salat berikutnya itu, disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan salat. Sehingga kemudian ulama mazhab Hanafi itu bahkan memakruhkan orang yang salam kepada orang yang sedang menunggu salat berikutnya atau intidarus shalah, dimakruhkan salam karena dianggap sedang salat. Itu mazhab Imam Hanafi, ya. Di dalam hadis disebutkan, la yazalu ahadukum fi salatin madama fi musallahu yantadirus shalah. Jadi itu dianggap sedang sholat. Jadi ada orang yang menunggu waktu sholat berikutnya, terutama kalau dalam hadis ini yang memungkinkan sangat adalah maghrib ke isya, itu seolah-olah dia sedang diperhitungkan sebagai orang yang sedang sholat. Maka sampai kemudian saya sampaikan tadi, ulama madhab Hanafi itu memakruhkan salam kepada orang yang sedang duduk untuk menunggu waktu salat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Kiai ini luar biasa. Beliau istiqomah, dan kira-kira 2 tahun lebih beliau istiqomah dengan amalan itu sebelum meninggal. Ini barangkali penting untuk kita sama-sama belajar. Adakah amalan yang istiqomah kita lakukan walaupun itu nilainya kecil, tetapi pahalanya banyak di hadapan Allah karena kecerdasan kita memilih amalan yang utama itu dengan keistiqomahan itu. Semangat beramal itu luar biasa. Nah, saya ingin sampaikan misalnya ketika Sufyan bin Dinar itu bertanya kepada Abu Basir, dia tanya, apa sih amalan orang-orang dahulu itu kok sampai kemudian kayaknya semangat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Basir menjawab, sebenarnya amalan orang-orang dahulu itu sedikit, tetapi mereka memiliki yang namanya lisalamati sudurihim. Mereka punya kebersihan hati. Jadi di samping mereka beramal, mereka melakukan amal, hatinya bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dan tidak ada pernah terbesit sedikit pun untuk menipu orang, menipu sesama muslim. Amalannya sedikit tapi istiqomah, lalu kemudian hatinya selamat. Tidak pernah dia ada kebencian, iri hati, ada dendam, tidak pernah. Sehingga amalnya walaupun itu sedikit, kecil, tetapi menjadi besar. Kita mungkin teringat di dalam salah satu hadis itu disebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kita, bentuk-bentuk fisik kita, tetapi Allah melihat kepada hati dan melihat kepada amal badan yang dilakukan. Sehingga disebutkan di situ bahwa orang-orang yang akan menikmati ibadahnya dan punya nilai pahala besar, di samping dia melakukan ketaatan walaupun kecil, sedikit, tetapi begitu sangat luar biasa karena hatinya tidak pernah ada rasa benci dan dendam, iri hati kepada orang lain. Lisalamati suduri, karena hatinya yang bersih. Kita ingat juga ketika suatu saat Rasulullah SAW memberikan gambaran akan datang seorang pemuda ahli surga, dan ternyata intinya pemuda ini biasa saja ibadahnya, tetapi di hatinya dia menyatakan di akhir pertemuannya dengan Abdullah bin Amr bin As yang mengikuti beliau di rumahnya, ya tidak ada amalan yang istimewa seperti yang engkau lihat, tetapi kemudian dia mengatakan, anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gissa, tetapi aku belum pernah di hatiku itu terlintas untuk kemudian mau menipu sesama muslim,
wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya, dan aku juga tidak pernah kemudian sedikit pun ada rasa dengki kepada saudaraku yang mendapatkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kebersihan hati itulah yang disampaikan oleh Abu Basir ketika ditanya oleh Sufyan bin Dirar, kenapa orang-orang terdahulu itu amalnya kayak biasa kecil tetapi dia istiqomah lalu kemudian punya nilai besar? Karena keselamatan hatinya bersih. Ini artinya kita orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah jangan sampai kelihatan kita luar biasa ibadahnya, sungguh-sungguh kelihatan sholatnya, tetapi hati kita penuh dengan kedengkian, hati kita penuh keinginan untuk curang kepada sesama muslim, hati kita ingin menyakiti orang lain. Jangan sampai, karena itu justru akan berbahaya buat kita. Nah, semangat beramal itu pun ternyata sampai biar kita kemudian memahami itu, Ibnu Rajab Al-Hambali itu di dalam Lataiful Ma'arifnya beliau memberikan nasihat bagi mereka yang masih belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji kita tahun ini kemudian mungkin sementara dipending. Lalu ini juga nasihat bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Kata beliau di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya, man lam yastati al-wukuf bi Arafah falyakif inda hududillah alladhi arafahu. Siapa yang kemudian tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaknya dia wukuf, berhenti di dalam batasan-batasan Allah yang dia ketahui. Jadi jauhi yang kemudian diharamkan oleh Allah, jauhi apa yang tidak disuka oleh Allah, apa-apa yang makruh jauhi. Siapa yang tidak bisa wukuf di padang Arafah itu, di Arafah, maka jaga batasan-batasan Allah. Lalu beliau menyatakan juga, wa man lam yastati al-mabit bi Musdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifahu. Siapa yang tidak bisa mabit bermalam di Musdalifah, maka hendaklah dia bermalam di dalam ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Bermalam di malam hari untuk kemudian berduaan dengan Allah. Wa man lam yaqdir ala dhibhi hidyi bimina falyadbah hawahu liyabluga bi almina. Siapa yang kemudian tidak mampu untuk menyembelih kurban di Mina, hendaknya dia kemudian menyembelih hawa nafsunya yang dengannya dia bisa meraih cita-citanya. Wa man lam yastati al-wusul lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang kemudian tidak mampu untuk bisa ke Ka'bah, ke Makkah itu karena jauh, maka cobalah dekatkan dengan Tuhan pemilik Ka'bah itu yang dia lebih dekat dari urat lehermu. Bahkan ada ulama kontemporer itu menyatakan, kalau kau tahun ini tidak bisa tawaf, kau tidak bisa keliling, maka kelilinglah, cari orang-orang yang kira-kira butuh bantuan dan pertolongan kamu. Tawaflah, carilah orang-orang yang kemudian bisa kamu lihat untuk bisa membantu. Ini luar biasanya semangat yang kemudian dilakukan orang-orang terdahulu dalam beramal. Termasuk diantaranya sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sebagian pulang lalu kemudian sebagian menetap di masjid. Dan ternyata itulah amalan yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan mengatakan, lihatlah hamba-hambaku, mereka sudah melakukan kewajiban lalu kemudian masih menunggu untuk melakukan kewajiban yang lain. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Masyiral muslimin rahimakumullah, ternyata juga intidarus shalah itu, menunggu waktu salat berikutnya itu, termasuk amal yang diperbincangkan di Malaul A'la, termasuk amal yang diperbincangkan di tempat kedudukan para malaikat yang paling tinggi itu, diperbincangkan, diperselisihkan, diperdebatkan. Intidarus shalah itu. Saya ingin bacakan hadisnya, cukup panjang di Sunan Imam At-Tirmizi itu, hadis ke 3235, dan kualitas hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dari Mu'ad bin Jabal, suatu saat Rasulullah SAW terlambat untuk mengerjakan sholat subuh.
Jadi godat itu waktu yang sudah agak siang, ya, yang sudah agak siang gitu. Sampai kemudian seolah hampir melihat matahari karena sudah agak-agak siang gitu ya. Lalu beliau datang, lalu sholat, tetapi diringankan, agak dipercepat dan diringankan karena sudah mau agak siang. Jadi watajawwaza fi salatihi, selesai sholat beliau agak dipercepat lalu diringankan, lalu beliau menghadap jamaah, mengatakan jangan keburu pulang, tunggu gitu. Lalu zikir, setelah zikir Rasulullah kemudian menghadap jamaah, lalu kemudian beliau menyatakan begini, amma inni sa'uhaddisukum mahabasani angkumul ghada. Saya ingin bercerita kepada kalian, kata Rasulullah, kenapa aku terlambat sampai agak siang begini sholat subuhnya ini. Inni kumtu minal laili fatawadda'tu wa sallaitu ma qaddira li. Aku bangun tadi malam, lalu kemudian aku wudu, lalu aku sholat sesuai dengan kemampuanku. Fana'astu fi salati fastasqaltu. Lalu kemudian ketika aku sholat itu ada rasa ngantuk, sampai kemudian pada akhirnya selesai aku menjadi tertidur setelah itu. Fa'idha birabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Dan di dalam tidurku itu setelah sholat malam itu, sholat tahajud karena ngantuk itu Rasulullah, lalu beliau bertemu dengan Allah dengan bentuk yang sangat bagus, dan ini salah satu tanda bahwa Rasulullah melihat Allah. Faqala ya Muhammad qultu rabbi labbaik. Muhammad, katanya Allah, rabbi labbaik, ya Tuhan, saya penuhi panggilanmu. Allah kemudian bertanya, qala fima yahtasimul mala'ul a'la. Apa yang diperselisihkan, apa yang diperbincangkan, apa yang diperdebatkan di mala'ul a'la? Qultu, lalu kemudian aku menjawab, kata Rasulullah, la adri rabbi, saya tidak tahu, aku tidak tahu ya Allah. Qala hasalasan, sampai 3 kali begitu. Lalu kemudian Allah di dalam mimpi Rasulullah itu mendekati Nabi Muhammad, lalu kemudian dipegang. Aku kedinginan pada waktu itu, kata Rasulullah, lalu disingkap semuanya. Selesai disingkap semuanya dan Nabi Muhammad melihat apa yang terjadi itu, lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la? Qultu fil kaffarat. Apa yang diperbincangkan di mala'ul a'la itu? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang kafarat, tentang peleburan dosa yang bisa meleburkan dosa-dosa itu. Lalu kemudian qala mahunna, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu yang bisa meleburkan dosa-dosa itu, meleburkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu? Lalu kemudian qultu, aku berkata, aku menjawab, kata Rasulullah, masyul aqdam ilal jama'at wal julus fil masajid ba'das salawat wa isbagul wudu fil makruhat. Tentang kafarat, apa itu kafarat yang melebur dosa itu disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang datang ke masjid dengan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua adalah orang yang duduk di masjid setelah melaksanakan sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Wa isbagul wudu fil makruhat, dan dia kemudian menyempurnakan wudunya pada saat yang tidak disukai atau saat-saat dingin, saat-saat yang memang tidak suka kepada air karena dingin, tapi dia tetap sempurnakan wudunya. Inilah dia kafarat, inilah dia pelebur dosa-dosa dan kesalahan. Lalu kemudian Allah berkata lagi kepada Nabi Muhammad, summa fima, lalu kemudian apa lagi? Qultu it'amut ta'am walinul kalam wassalatu bil laili wan nasu niyam. Lalu apa lagi pelebur dosa itu? Lalu kemudian aku menjawab, kata Rasulullah, it'amut ta'am, memberi makan, dan lembutnya pembicaraan. Lalu kemudian salat di tengah malam, di saat-saat banyak orang yang kemudian tidur. Lalu kemudian Allah
menyuruh kepada Nabi Muhammad minta apa yang ingin kamu minta. Qultu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk dapat melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuni dan menyayangiku ya Allah. Dan jika engkau menghendaki fitnah bagi suatu kaum, maka wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Aku kemudian memohon kepadamu ya Allah kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang engkau cintai, dan kecintaan pada amal yang mendekatkanku pada kecintaanmu. Ini hadis yang kemudian ada di Sunan Imam At-Tirmizi, itu hadis ke 3235, cukup menceritakan luar biasa bagaimana Rasulullah SAW kemudian bercerita tentang kenapa dia sempat salat subuhnya agak kesiangan, dan bercerita tentang kafarat dan hal yang bisa menaikkan derajat seorang hamba ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu kita akan sedikit bahas sedikit-sedikit saja. Jadi menurut Rasulullah SAW, dari apa yang terjadi pada beliau di saat bertemu dengan Allah, di saat terjadi perbincangan, perdebatan di Malaul A'la tentang malaikat yang berbicara tentang ukuran-ukuran amal apa-apa ini, ternyata pelebur dosa kafarat itu yang juga akan menaikkan derajat kita itu adalah, yang pertama adalah masyul aqdam ilal jamaat, berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan jamaah sholat. Luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang kemudian ada di sekitar masjid, bisa berjalan. Bahkan di riwayat lain itu ketika bahasan tentang memakmurkan masjid, ada sahabat yang rumahnya ingin dekat dengan masjid karena dia berjalan agak jauh, maka kemudian Rasulullah tidak usah pindah, karena setiap langkah kamu ke masjid itu akan menjadi hal yang luar biasa buat kamu. Masyul aqdam, ya, masyul aqdam ilal masajid ilal jamaat, itu akan punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Dan yang kedua yang mungkin bisa dilakukan adalah oleh kita-kita yang sudah mungkin di atas umur 40, 50, amalan yang luar biasa itu adalah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat adalah intidarus sholat. Intidarus sholat, menunggu sholat, sudah melaksanakan sholat lalu kemudian melaksanakan sholat berikutnya dengan cara menunggu itu, dan dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Yang ketiga itu adalah isbagul wudu. Nah, isbagul wudu ini penting saya sampaikan, bahwa ternyata salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bilal bin Rabah, sampai kemudian suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar terompah dari Bilal bin Rabah ini adalah karena beliau punya kebiasaan untuk selalu mendawamkan wudhu lalu sholat 2 rakaat setelah melaksanakan wudhu ini. Ini luar biasa. Para ahli fikih itu mengelompokkan bahwa wudhu itu memang adalah ibadah mahdhah, sesuatu yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah teknis pelaksanaannya, sehingga setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai wudhu lalu beliau menyatakan, hakada amara rabbi azza wa jalla man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Jadi Rasulullah menyatakan, inilah model wudhu yang sudah diperintahkan Allah kepadaku, maka kalau kamu mau berwudhu maka wudhulah seperti apa yang aku lakukan. Jadi di dalam Islam itu fikih itu ada wudhu itu harus sampai isbak, ihsan, ya. Jadi kalau man tawadda'a fa ahsanal wudhu, kata Rasulullah. Jadi kalau kamu wudhu yang ihsan, yang luar biasa itu, yang bagus, yang terbaik. Ya, saat ada orang Badui berwudhu tidak ihsan itu, lalu Rasulullah menyatakan, irji fa ahsin wudhu'aka. Jadi kafarat itu yang bisa meleburkan dosa diantaranya adalah isbagul wudhu, ihsanul wudhu. Wudhunya itu sangat bagus, sangat indah.
luar biasa. Maka orang-orang yang mau melakukan sholat itu sebenarnya dilihat dari awalnya, ketika dia wudhu sudah, wudhunya sungguh-sungguh. Maka pelajarilah wudhu itu sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan wudhu. Jadi dengan isbat. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa wudhu itu memang bukan syariat langsung pada Rasulullah, tetapi sudah ada sebelumnya. Itu ceritanya, kita lihat cerita tentang Juraid, salah seorang kemudian yang kena fitnah, dia dianggap berzina dengan seorang perempuan, lalu kemudian ada perempuan yang hamil, lalu kemudian ketika dituduh begitu, kesalahan Juraid itu karena tidak menjawab panggilan ibunya, padahal dia sedang sholat sunnah. Nanti suatu saat kita akan bahas itu, panggilan ibunya, lalu kemudian ibunya mendoakan, kau tidak akan mengalami kematian sebelum kau mengalami fitnah itu. Nah, fitnahnya itu adalah Juraid itu kena difitnah, ada seorang perempuan mengaku dihamili oleh Juraid, padahal Juraid tidak seperti itu. Lalu kemudian Juraid izin, sebelum kemudian disidang oleh banyak orang pada waktu itu, dia wudhu, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Jadi wudhu itu sudah ada syar'un mangqoblan, jadi sudah syariat yang sebelumnya. Cuma perbedaannya di kita ini adalah punya kelebihan gurrah wa tahjil. Jadi wudhu yang kita lakukan ini, kalau gurrah itu warna putih yang ada di jambul kuda, tapi kalau tahjil itu warna putih yang ada di kaki. Artinya nanti di akhirat umatnya Nabi Muhammad ini, mukanya, tangannya dan kakinya sudah tahu ini ciri pasti umatnya Muhammad ini, pasti ini umatnya Muhammad, karena sudah gurrah wa tahjilnya kelihatan dari wudhunya itu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurram mutahajjilin min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan datang, muka mereka bersinar, tangan mereka bersinar, lalu telapak kaki mereka bersinar gemilang karena ada bekas wudhu. Maka barang siapa mampu untuk melebihinya, maka lakukan. Nah, hadirin, Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa orang yang akan dapat gurrah mutahajjilin itu, jadi gurran dan tahjil itu tanda-tanda umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan bersinar mukanya, lalu kemudian kakinya kelihatan, adalah orang-orang yang mudawamatul wudu. Dia mendawamkan wudu, tidak pernah kemudian dia batal wudunya. Setiap dia batal, kemudian dia wudu, setiap dia batal. Jadi amalan-amalan kecil dan sederhana tetapi istiqomah dilakukan, itu bisa menjadi kafarat yang luar biasa. Dan di Malaul A'la itu diperdebatkan, diperbincangkan oleh malaikat, dan Allah membanggakan amalan hamba-hamba yang seperti ini. Luar biasanya seperti itu. Kita tahu misalnya bahwa wudhu ini kan awalnya ada tajrid, ada gradualnya kewajiban wudhu itu. Wudhu itu disyariatkan pada umatnya Nabi Muhammad itu pada saat di Makkah, jadi 1,5 tahun sebelum hijrah itu. Jadi bersama diwajibkannya salat 5 waktu pada malam Isra Mi'raj. Nah, saat itu hukumnya wudhu itu adalah mandub, masih sunnah. Yang mau wudhu silakan, enggak silakan. Nah, lalu kemudian yang kedua, hukumnya berubah menjadi wajib ketika di Madinah. Ya, setelah hijrah ada di Madinah dengan turunnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bercerita tentang kewajiban wudhu itu, bersamaan disyariatkannya tayamum. Waktu itu wudhu harus wudhu, setiap mau sholat harus wudhu, setiap mau sholat harus wudhu, jadi wajib. Baru kemudian yang ketiga berubah lagi setelah waktu Fathu Makkah itu, penaklukan kota Makkah, hukumnya berubah, tidak lagi wajib setiap mau melaksanakan sholat, ya. Tetapi kalau wudhunya tidak batal, maka boleh untuk melakukan sholat berikutnya tanpa harus berwudhu. Nah, itu terjadi ketika suatu saat Rasulullah SAW tidak melakukan wudhu, padahal beliau melaksanakan sholat berikutnya. Itu ada tajrid, ya, ada gradualitas dari hukum wudhu. Tetapi intinya adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang-orang yang mau bertobat dan orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini,
kafarat itu ada 3. Yang pertama adalah masyul aqdam ilal jamaat, jalan kaki untuk melaksanakan jamaah. Lalu yang kedua adalah intidarus shalah, menunggu waktu salat berikutnya, itu luar biasa. Sampai kemudian yang ketiga adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu di saat-saat ketika kemudian dalam keadaan yang tidak disukai atau dingin. Lalu berikutnya adalah ketika ditanya lagi oleh Allah, Rasulullah SAW menjawab, yang keempat itu adalah it'amut to'am, memberi makan, sukalah memberi makan. Di antara karakter perilaku yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai menjadi Khalilullah itu, di antaranya adalah Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu mengajak orang. Punya kebiasaan begini saja, sederhana, tetapi itu menjadi kafarat. Dia tidak biasa makan sendiri, dia selalu mengajak orang. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabari kepada Nabi Muhammad, di antaranya kafarat itu yang juga bisa meninggikan derajat adalah it'amut ta'am, suka memberi makan orang lain. Di antara 36 karakter Nabi Ibrahim itu, ada ulama yang kemudian melihat di dalam Al-Quran itu setidaknya Nabi Ibrahim punya 36 karakter yang luar biasa. Kalau sekarang di bangsa Indonesia ini akan membangun sebuah karakter, ternyata di Nabi Ibrahim sudah ada karakter luar biasa kalau dibaca nanti. Insya Allah suatu saat kita akan bahas itu. Nah, berikutnya disebutkan lagi apa yang menjadi perselisihan atau diperdebatkan atau diperbincangkan oleh para malaikat. Di Malaul A'la itu adalah orang-orang yang kemudian linul kalam. Kalau dia itu berbicara santun, kalau berbicara dia lembut, dia tidak pernah kasar, tidak pernah keras. Linul kalam, itulah kafarat. Ada yang luar biasa ketika suatu saat ada orang yang baca Quran di sisi Yahya bin Mu'adz, ketika sampai membaca ayat faqula lahu qawlan layyina, itu yang bercerita, datangi Musa dan Harun kepada Fir'aun itu dengan qawlan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Maka kemudian Yahya bin Mu'adz ini ketika mendengar ayat itu, menangislah Yahya bin Mu'adz, lalu kemudian mengatakan, ilahi hadza rifquka bima yaqulu anal ilah fa kaifa rifquka bima yaqulu antal ilah. Tuhanku, sebegitu baiknya dan sebegitu lembutnya engkau kepada orang yang sudah mengatakan aku adalah Tuhan. Kau suruh Musa dan Harun datangi Fir'aun itu yang sudah mengaku aku Tuhan itu dengan qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Bagaimana lalu engkau akan berlemah lembut kepada orang yang mengatakan engkau adalah Tuhanku? Tuhan aja begitu. Ini belajar meniru sifat Allah. Kalau kita kemudian ingin dekat dengan Allah dan dicintai Allah, salah satunya adalah meniru sifat Allah. Allah begitu menyuruh lembut kepada orang yang sudah mengaku Tuhan. Lalu bagaimana kita berbicara dengan anak buah kita? Lalu bagaimana kita berbicara dengan anak-anak kita, istri kita, suami kita? Kenapa begitu sangat kasar dan menyakitkan? Allah saja lembut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata di antara kafarat itu adalah linul kalam. Lalu kemudian yang ketiga adalah salatul lail. Ya, disebutkan di situ kafarat yang luar biasa itu adalah orang-orang yang kemudian bangun di tengah malam. Ya. Lalu kemudian bermunajat kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali pujian-pujian kepada orang-orang yang salat malam ini. Disebutlah mereka adalah termasuk ibadur rahman walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Allah juga menyebut itu adalah sifat orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Disebutkan lagi orang yang memiliki iman yang sempurna itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Pujian-pujian itu banyak sekali. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir saya ingin sampaikan kaidah yang penting buat kita, yang sama-sama harus kita ketahui adalah yang diambil oleh Syekh Al-Muqbil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ini kaidah penting buat kita agar tidak menjadi orang yang sedih berkepanjangan ketika kita mengalami sebuah masalah. Jangan menjadi orang yang galau berkepanjangan, kecewa yang berkepanjangan. Mungkin suatu saat kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam kehidupan keseharian kita mungkin suatu saat mengalami sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak buat kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kaidah yang diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah 216 ini dipakai oleh beliau menjadi kaidah penting buat kita. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, boleh jadi kamu kemudian tidak suka kepada sesuatu, tetapi itu sebenarnya baik buat kamu. Dan bisa jadi pula kamu sangat senang kepada sesuatu, tapi sebenarnya itu sangat jelek, tidak baik buat kamu. Jadi ayat ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ini dimulai tentang perintah jihad. Jadi jihad itu tidak mengenakan, tetapi suatu saat kalau memang sudah diperlukan harus itu. Berperang itu harus. Jangan pernah takut itu. Harus kalau suatu saat berperang. Maka tidak mungkin kemudian syariat jihad ini akan dihapuskan. Tidak mungkin. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua yang kamu tidak suka itu tidak baik buat kamu, atau sebaliknya apa yang kamu senangi itu tidak semuanya kemudian bagus buat kamu. Bisa jadi itu adalah tidak baik buat kamu. Saya ingin memberikan contoh. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang akan menyesal. Digambarkan dalam hadis, banyak orang yang nanti di akhirat menyesal karena dia punya jabatan. Ketika Rasulullah menasihati kepada Abu Dzar, jangan kau minta jabatan, karena jabatan itu nanti, kekuasaan jabatan itu akan banyak orang yang menyesal dengan jabatan itu nanti di akhirat. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang kamu sukai, kamu senangi, karena kamu akan disegani, karena akan kamu dihormati orang, tapi itu jelek buat kamu. Buktinya nanti akan ada orang-orang yang banyak menyesal nanti di akhirat seperti itu. Karena waktu dia menjabat banyak dosa yang dilakukan, korup dia lakukan, mendalimi anak buah dia lakukan, berkata-kata tidak baik. Bisa jadi padahal itu sangat kamu senangi dan kamu sukai. Tetapi bisa jadi pula sebaliknya, apa yang tidak kamu senangi ternyata itu banyak kebaikan di dalamnya. Ada orang yang punya cerita, suatu saat dia terlambat karena dia capek, tergesa, sudah jamnya untuk ikut penerbangan, ternyata kemudian di bandara dia kemudian tertidur karena lelah. Singkat cerita, orang ini kemudian terlambat sampai kemudian tidak mengikuti perjalanannya, ya. Lalu kemudian dia sangat sedih, dia sangat kecewa, kenapa kok sampai tertidur. Tapi kemudian beberapa jam kemudian didengar kabar bahwa pesawat yang dia naiki itu ternyata jatuh. Tidak, sesuatu yang tidak kita sukai itu bukan berarti kemudian jelek, bisa jadi itu kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini yang dijadikan kaidah oleh Syekh Al-Muqbil untuk kehidupan kita, ini harus kita ingat. Bila suatu saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita, maka jangan pernah membenci kejadian itu. Ambillah hikmahnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Allah. Bisa jadi apa yang tidak kamu suka itu baik buat kamu. Kita tahu
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap kita terhadap sesuatu yang tidak baik ini, atau mungkin takdir yang tidak baik itu, maka pertama manusia itu pertama marah, tidak suka dengan keadaan itu. Ketika dia dapat musibah, sesuatu yang tidak sesuai, lalu kemudian dia marah-marah, tidak suka dengan takdir yang diberikan Allah. Na'udzubillah. Ini orang kemudian ketika dia sudah marah kepada Allah, hakikatnya marah kepada Allah, maka dia akan dimurkai oleh Allah. Dia kehilangan pahala untuk sabar. Maka jangan sekali-kali kemudian kita menjadi orang yang tidak menerima terhadap takdir itu, apapun adanya. Kita kembalikan kepada apa yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini yang menjadi kaidah penting dalam keseharian kita, bisa jadi itu baik buat kita. Yang kedua, sikapnya sabar. Jadi ketika diberikan ujian, dia sabar, dia menerima. Innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab, karena dia ingin mengambil bahwa orang yang bersabar itu nanti pahalanya unlimited, tidak ada batasnya. Dia kejar, tidak apa-apa ya. Dan yang lebih hebat lagi, ketika ada musibah atau ujian atau tidak sesuai dengan keinginan, dia ridho. Ini luar biasa. Ini tingkatan lagi yang lebih tinggi ya. Ya, disebutkan tadi yang dibacakan oleh imam itu, ketika dia kemudian mendapatkan musibah, yakin dia bahwa itu adalah atas izin. Lalu kemudian hanya orang-orang yang diberi petunjuklah beriman, dapat petunjuk, maka dia ridho dengan itu. Ridho, tidak hanya sabar, tetapi ridho dengan ketentuan Allah, karena dia pasti merasakan itu yang terbaik. Nah, tingkatan berikutnya adalah ketika ada musibah sesuai yang tidak sesuai dengan keinginannya, justru dia bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa, ini tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, orang-orang yang nak musibah atau ujian seperti ini, sampai pada saat bersyukur ini, di dalam hadis qudsi itu disebutkan, siapkan hambaku yang sudah kemudian tidak hanya ridho, tidak hanya sabar, tapi dia bersyukur, lalu kemudian siapkan rumah istana di surga, bangunkan, itu Baitul Hamdi, itu rumah yang terpuji buat orang seperti ini. Karena tidak ada sesuatu yang tidak terjadi karena izin Allah dan kehendak Allah. Mau siapa yang kita marahi? Contohnya ada kisah ketika seorang yang kemudian makan nasi yang tidak enak bahasanya, lalu kemudian dia marah-marah, wahai istriku, seorang perempuan, wahai istriku, kamu marah sama siapa? Kamu marah sama siapa? Sama penjualnya. Kok bisa menjual seperti ini? Lalu ditanya, penjualnya itu sebenarnya mau menjual yang baik enggak nasinya? Mau. Ya kalau begitu sama petaninya, masa kamu mau marah sama petani? Petani itu berharap bagus enggak? Berharap bagus. Lalu kemudian siapa yang kamu mau marahi? Yang menumbuhkannya? Masya Allah. Inilah luar biasanya kaidah ini dipakai, dan ternyata dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran, kaidah ini sudah disampaikan banyak cerita. Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuatu yang tidak disukai ditinggalkan di gurun, terik matahari, tidak ada apa-apa, tapi toh endingnya bagus. Nabi Yusuf begitu, kemudian dibuang ke sumur, lalu kemudian dipenjara dan sebagainya, tapi toh endingnya menjadi bagus. Khidir yang membunuh anak juga seperti itu. Ada cerita-cerita yang bagus. Ini cerita buat orang-orang yang mungkin beberapa tahun tidak sampai punya anak, maka bisa kembali kemudian kepada Al-Quran, cerita Khidir yang membunuh anak kecil itu. Barangkali ketika dia nanti punya anak, justru akan menyesatkan dan akan membuat orang tuanya yang alim dan bagus itu nanti berbahaya ketika dia punya anak. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu dari ini. Maka sikap kita dalam keseharian, ayat ini mengajarkan kepada kita menjadi sebuah kaidah penting. Jangan pernah terlalu galau, terlalu lama bersedih tentang apa yang tidak kita raih, lalu kemudian apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Jadikan apapun ini, bahwa sesuatu yang tidak kita suka ternyata bisa menjadi baik buat kita. Apa yang kita senangi justru bisa mungkin akan menjadi sesuatu yang jelek nanti di akhirat. Terimalah takdir Allah, baik atau buruk, dengan cara sabar, ridho atau bersyukur. Jangan sampai kemudian dalam kondisi marah, apalagi tidak terima terhadap takdir Allah. Bukankah Umar bin Khattab menyatakan, aku tidak tahu mana yang bagus buat seorang muslim, aku diberi kekayaan atau kemiskinan sama saja buat aku itu,
Karena aku ketika kemudian diberikan kebaikan aku bersyukur, ketika diuji dengan sesuatu yang tidak baik aku bersabar. Inilah kaidah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Penting untuk sama-sama kita ketahui di dalam Quran surat Al-Baqarah 216. Dan kemudian ini dijelaskan, yang tidak suka ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 19 yang bercerita, bila kamu sudah tidak suka kepada istri kamu, bila kamu sudah tidak suka kepada perempuan kamu, istri kamu, maka barangkali ingatlah banyak kebaikan yang ada di istri kamu. Banyak kebaikan yang ada di istri kamu. Paling tidak berpikirnya, jangan keburu-buru mencerai ketika kemudian tidak suka kepada istri kita. Sudah tidak baik, tidak suka. Jangan keburu-buru mencerai. Jangan keburu-buru tidak suka kepada istri kita. Ingat, barangkali yang tidak kamu senangi itu banyak kebaikan. Ingat, dia adalah ibu anak-anak kita. Dialah yang mengandung anak-anak kita, dialah yang menyusukan anak-anak kita, dialah yang menjadi perantara anak-anak kita lahir dan hadir di bumi ini, yang akan meneruskan sujud kita, meneruskan ibadah kita. Dialah yang mungkin pernah membantu kita mencuci, dialah orang yang pernah menyetrikakan, dialah orang yang pernah kita cintai di awal ketika saat kita sudah tidak suka kepada istri kita. Barangkali ketidaksukaan kamu itu ada banyak di istri kamu. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak suka, Allah sudah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa 19, ada banyak kebaikan di situ yang kamu tidak tahu. Hati-hati, ini penting. Paling tidak orang yang membangun rumah tangga ketika sudah tidak ada mawaddah, tidak ada lagi cinta karena mangkel kepada istrinya, sudah berubah. Paling tidak dipikirkan, apakah kita tidak boleh membangun rumah tangga itu dengan kemanusiaan. Apa kemanusiaan? Diingat masih punya anak-anak, pikir anak-anaknya, karena masih ingat sama anak-anak, saya tidak akan menceraikan istri saya walaupun sudah tidak ada cinta. Paling tidak dibangun rumah tangga dengan kasih sayang, kemanusiaan. Ini contoh bahwa apa yang tidak kita sukai belum tentu jelek buat kita, tetapi berpikirlah di saat kita tidak suka, banyak hal-hal yang baik yang mungkin kita temui. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memacu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memilih di antara 6 itu, 6 kafarat pelebur dosa yang bisa kemudian menghancurkan banyak kesalahan dan dosa. Silakan sesuai kemampuan kita lakukan, walaupun sedikit, tetapi istiqomah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Terakhir saya sampaikan ucapan dari sebagian ulama itu, qalu adimul himmah la yaqna'u bimil'i awqati bitta'at wa innama yufakkiru illa tamut hasanatuhu bi mautihi. Tanda besarnya semangat beramal seorang hamba ketika dia tidak puas hanya dengan menggunakan seluruh waktu dalam hidupnya untuk ketaatan, tapi dia juga berpikir bagaimana nanti agar kebaikannya tidak putus walaupun dia sudah mati. Berpikirlah untuk hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.